ambil X-nya 0, 0 sama dengan 17 dikali 0. 0 itu bilangan bulat yang paling bulat, bukan? Nah, jadi ternyata terpenuhi. Jadi yang 17 tidak membagi 0 ini salah gitu ya. Jadi yang betul yang ini. Sekarang pertanyaannya sebaliknya. Apakah 0 membagi 17? Enggak, Bu. Kan syaratnya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Betul. Jadi ini dilarang. Karena kan akhirnya kalau seperti ini berarti 17 sama dengan 0 dikali berapa gitu. Kan nggak ada juga akhirnya. Gitu kan? Hmm, tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi akibatnya memang akan menjadi salah. Nah, aturannya juga kita ingat. Nah, jawabannya udah ada sebetulnya yang Mbak Reva bilang tuh di sini tuh. Nah, sekarang kita masuk kepada keterbagian pada bilangan tertentu. Di sini ada keterbagian dengan 2, 5, dan 10. Lalu ada lagi keterbagian bilangan dengan 3 dan 9. Ada lagi keterbagian bilangan 4 dan 8. Lalu ada lagi dengan bilangan 6, 7, 13, 17, dan 11 ya terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 bilangan yang istimewa yang disorot karena memudah memudahkan kita cukup memperhatikan beberapa syarat yang ditentukan untuk menentukan bahwa bilangan itu habis dibagi bilangan ini gitu ya. Nah, bilangan yang lain. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 5 ini mungkin bisa dibikin eh, dua, dua orang, lalu tiga, eh, 4, 5, 6, 7 berarti. Silakan dibaca, lalu nanti silakan diberi kesempatan kepada 7 orang untuk menjelaskan kembali apa yang dibaca dari keterbagian bilangan tertentu ini. Misalnya saya siapa? Misalnya Reva mau memilih menerangkan kembali poin 1 yaitu tentang bilangan 2, 5, dan 10 ya. Atau misalnya Fadilah mau memilih menerangkan kembali bilangan poin 2 tentang bilangan 3 dan 9. Untuk poin 5, saya akan membagi ke dalam eh, dua, dua orang ya. Yang satu 7, yang satu 13 dan 17. Kalau untuk 7 sendirian. Jadi 5 ada yang A, lalu ada lagi 5 yang BC. Ya. Silakan menuliskan di chatting siapa yang mau menjelaskan kembali bilangan-bilangan tertentu ini pada poinnya. Silakan. Sebelumnya silakan dibaca dulu, lalu kalian menjelaskan kembali dengan apa yang dibaca dari ini. Menjelaskan kembali tentu harapannya kalian sudah memahaminya dan ingin mengajak kepada yang lain pemahaman ini untuk lebih eh, di apa namanya diperhatikan sehingga kemudian sama-sama kita pahamnya. Silakan. Handout sudah dipegang kan? Ya.
Ya, baru poin satu yang siap. Yang lain mana? Ibu maaf, sepertinya Ibu masih off mic ya, Bu? Oh iya, dari tadi ngomong jadi nggak jelas ya. Oke, yang belum ada berarti hmm, poin 4 dan 5 ya. Kalau poin 5 kita bagi dua, 5A, 5BC. Ya, oke sudah ada poin 4. Sekarang tinggal poin 5A dan 5BC. Sambil menunggu, silakan on kamera dulu semuanya, karena saya akan screenshot di pertengahan pembelajaran. Sambil menunggu keputusan, silakan satu lagi poin siapa yang mau menjelaskan. 3, 2, Audia, tidak tidak on kamera, Umar, Audia, Umar, Umar tidak jawab. Umar ada di tempat? Umar sudah izin Bu, tadi katanya ada halangan sinyal, jadi tidak bisa on cam. Iya, tapi kan bisa jawab. Iya, iya Bu. Saya kan cuma memanggil. Umar harusnya bisa jawab dong. Umar, Umar nggak ada di tempat ya. Oke, saya screenshot catatan. Umar tidak ada di tempat. Oke, makasih. Ya, silakan. Alhamdulillah sudah masuk kepada 5B. 5A belum ya? Sambil menunggu tidak apa-apa, saya rasa yang 5A boleh menyusul ya, karena kita sudah beri waktu untuk menjelaskan. Kita mulai dari Mas Faisal untuk menjelaskan. Kita akan Mas Faisal mau pakai apa namanya, handout ini atau mau pakai Handout ini aja Bu yang dari Ibu Pinjam apa apa. oh gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi keterbagian pada bilangan tertentu itu poin pertama ada bilangan 2, 5, dan 10. Sebentar. Yang A itu, oh iya Bu, oke. Sebentar ini eh,
Ya. Oke, udah Ibu. Eh, Boleh saya saya bingungnya ini loh, saya pengen spotlight Mas Faisal. Mana Mas Faisalnya nih? Oh ini. Ya, ya Oke, oke. Ibu. Ini saya mulai ya, Bu. Yuk, Jadi yang poin pertama itu ada bilangan 2, 5, dan 10. Nah, pada yang A itu berlaku 2 membagi B jika digit terakhir B bernilai genap. Nah, kemudian ada contohnya itu 2 membagi 124. Karena digit terakhir dari 124 itu 4, yaitu bernilai genap, maka 2 habis membagi 124. Bilangan genap itu kan gak hanya 4 ya, ada 2, ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, itu juga 10 nol kali 10 maksudnya. tuh enggak, 10 tuh enggak ya. Iya deh, Genap itu 0, bukan 10. Masa tapi 10? kalau iya, berarti 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, itu bisa itu kalau misalnya angka belakangnya bernilai genap, maka habis dibagi 2. Kemudian yang B itu 5 habis dibagi B, 5 habis membagi B jika digit terakhir B bernilai 5 atau 0. Nah, ini ada contoh. Nah, bentar, ini ada dijelasin juga kalau misalnya 2 tidak habis membagi 125 karena digit terakhir 125 itu 5 dan 5 itu bernilai ganjil. Kemudian ada tadi yang B itu berlaku 5 membagi B jika digit terakhir B bernilai 5 atau 0. Nah, ini ada contoh kalau 5 dari 125 itu bernilai 5. Kemudian ada contoh juga 5 membagi 130 itu habis dibagi 5 habis dibagi 130 habis dibagi 5 karena digit terakhir 130 itu bernilai 0. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 10 membagi B jika digit terakhir B bernilai 0. Nah, ini ada contoh di mana 10 membagi 130 itu habis karena digit terakhir dari 130 itu bernilai 0. Ya. Jadi di sini, terima kasih Mas Faisal. Jadi di sini eh, untuk keterbagian bilangan 2, 5, dan 10 itu cukup memperhatikan digit terakhirnya aja. Nggak penting seberapa panjang bilangannya, digit terakhirnya aja yang dilihat. Nah, kalau untuk yang genap itu, kita sebetulnya cuma punya 4 ya. Jadi nggak usah pakai kata dan seterusnya. Kita cuma punya bilangan 0, 2, 5. 0, 2, 4, 6, 8. Berarti ada 5 bilangan. Ya, Eh, cukup dicirikan ada bilangan itu, sudah berarti ini akan masuk habis dibagi 2 gitu ya. Tapi kalau selain itu maka tidak habis ya. Kalau untuk 5 dan 10 ternyata 0 menjadi bagian dari keduanya yang bisa menyatakan ciri bahwa akan habis dibagi 5 dan 10. Lalu ada untuk 5 khusus untuk 5 ya. Oke, makasih Mas Faisal. Lalu kemudian bilangan 3 dan 9 saya minta eh tadi siapa? Halimatus Sa'diyah. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, izin menjelaskan ya Ibu dan teman-teman. Jadi untuk bilangan 3 dan 9 itu kan kalau sebelumnya di akhir digitnya. Nah, kalau ini adalah jumlah dari setiap digitnya. Nih, yang pertama berlaku di 3 dibagi B gitu. Nah, jumlah dari setiap digit pada B itu dapat habis dibagi 3. Di sini kalau untuk yang 9 juga sama, cuman habis dibagi 9. Jadi 9 dibagi B itu jumlah setiap digit B-nya itu dapat habis dibagi 9. Seperti contohnya
itu 3 dibagi 135. Nah, kan ada 3 digit, berarti digit pertama ditambah digit kedua ditambah digit ketiga. Nah, 1 ditambah 3 ditambah 5 itu hasilnya 9. Nah, 9 itu kalau kita bagi dengan 3 itu kan habis, hasilnya 3. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya 3 dibagi 6.135. Nah, 6 ditambah 1, 7, ditambah 3 itu kan 10, ditambah 5, 15. Nah, 15 itu juga habis dibagi 3, hasilnya 5. Nah, yang untuk contoh yang 9 itu 9 dibagi 135. Nah, 135 itu kan tadi ketika kita jumlahkan hasilnya 9. Nah, 9 habis dibagi 9, hasilnya 1. Nah, tapi 9 ini tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi 6. Tidak membagi mungkin maksudnya. Iya. 9 tidak membagi 6.135. Karena tadi ketika kita jumlahkan setiap digitnya itu hasilnya 15. Dan 15 itu tidak habis dibagi 9. Nah, contohnya itu yang 3 itu tidak dibagi 125. Nah, 125 itu ketika kita tambahkan itu jadinya 8 ya. Nah, 8 itu juga sama, tidak habis dibagi 3. Makanya di situ tidak dibagi 125. Nah, yang 9 juga sama. 9 tidak dibagi 125. 125 tadi ketika kita jumlahkan hasilnya 8. Berarti sama, 8 juga tidak habis dibagi 9. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Halimatus Sadiah. Kayaknya mungkin bisa jadi bukan hanya Halimatus Sadiah ya. Mungkin yang lain juga kita membacanya 9 membagi 135 ya, atau 9 tidak membagi, bukan dibagi, dengan agak berbeda ya. Juga bukan 9 habis dibagi gitu. Itu juga jadi tidak tepat ya. Kalau mau habis dibagi kita baca yang sisi kanannya 135 habis dibagi 9 ya. Ya, ini memang mungkin belum terbiasa aja membacanya. Tetapi sebetulnya memahami maksudnya ya, tapi hanya membacanya masih belum terbiasa. Oke, makasih Kak Halimatus Sa'diah. Iya, terima kasih juga Ibu. Yuk, kita akan masuk pada bilangan 4 dan 8. Saya lihat catatannya di sini adalah Reva. Ya, Ibu izin menjelaskan ya, Bu. Di sini bilangan 48. Yang pertama kita ke 4 membagi di 4 membagi B. Nah, berlaku 4 membagi B jika 2 digit terakhir B dapat habis dibagi 4. Ada contohnya 4 membagi 124. Karena 2 digit terakhirnya karena 2 digit terakhir dari 124 itu yaitu 24. Nah, 24 kan bisa dibagi 4, hasilnya 6. Maka 4 membagi 124 itu benar. Nah, untuk contoh yang tidak membagi, ada 4 tidak membagi 125. Nah, 25 itu kalau kita dibagi digit terakhirnya dari 2 digit terakhir dari 125 kan 25. Nah, 25 dibagi 4 itu 6 sisa 1, maka 4 tidak membagi 125. Terus yang kedua ada berlaku 8 membagi B jika 3 digit terakhir B dapat habis dibagi 8. Contohnya ada 8 membagi 2120. Karena 3 digit terakhir dari 2120 itu 120, maka 120 bisa dibagi 8 hasilnya 15. Maka 8 dapat membagi 2120. Contoh yang tidak membaginya itu ada 8 tidak membagi 2125 karena 3 digit terakhirnya itu kan 125. Nah, karena 125 dibagi 8 itu hasilnya 15 sisa 5, maka 8 tidak membagi 2125. Sudah, Ibu. Oke, ini menarik ya, makasih Kak Repa. Karena ternyata ketika keterbagian 4
kita menyorot dua bilangan. Habis nggak dibagi 4? Kalau ketika keterbagian 8, kita menyorot 3 bilangan terakhir ya, digit terakhir maksudnya. Habis nggak dibagi 8? Ketika tadi keterbagian 2, kita cukup menyorot digit satu digit terakhir, yaitu habis nggak dibagi 2. Jadi sepertinya menarik ya kalau untuk keterbagian ini, karena kelihatannya yang diperhatikan tentang digit terakhirnya aja. Jadi mau seberapa panjang pun bilangan, pokoknya digit terakhirnya aja cukup yang dilihat. Sudah gitu, kita sudah merasa aman bahwa ini habis dibagi ini gitu ya, bagi bilangan 2, 4, dan 8 ya, tergantung pada konteksnya. Ya, terima kasih untuk Mbak Repa. Sekarang kita masuk pada bilangan 6, dan bilangan 6 itu Soleh ya, Muhammad Soleh ya. Iya, Bu. Oke, Muhammad Soleh, sebentar. Jadi pada poin keempat ini yaitu bilangan 6. Berlaku apabila 6 membagi B atau B habis dibagi oleh A, dibagi oleh 6. Jika B memenuhi syarat untuk keterbagian pada bilangan 2 dan 3. Untuk syarat bilangan 2 yaitu digit terakhirnya harus genap. Dan untuk 3 yaitu jumlah dari seluruh bilangannya habis dibagi 3. Contoh yang pertama, 234 habis dibagi 6. Karena digit terakhir yaitu 4 bernilai genap. Dan jumlah digit terakhir yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 yaitu 9 habis dibagi 3. Jadi dikatakan memenuhi syarat apabila memenuhi syarat dari terbagian bilangan 2 dan 3. Lalu contoh kedua, 134 tidak habis dibagi 6 walaupun bilangan terakhirnya bisa dibagi oleh 2, yaitu karena bilangan terakhirnya 4 bilangan genap. Karena tidak memenuhi syarat karena jumlah dari bilangannya tidak dapat dibagi oleh 3, yaitu jumlahnya ada 8. 1 tambah 3 tambah 4. Lalu contoh yang ketiga, meskipun memenuhi syarat keterbagian bilangan 3, namun tidak memenuhi syarat pada keterbagian bilangan 2, yaitu bilangan terakhirnya ganjil. Ya. Sekian, Ya? Bu. Sudah, Bu. Oke, makasih. Ya, jadi yang unik dari keterbagian 6 adalah kalau kita paham dengan keterbagian 2 dan 3, maka mestinya mudah menangkap ini akan memenuhi keterbagian 6 atau tidak. Ya, jadi dua syarat, yaitu digit terakhir harus genap, dan ketika digitnya dijumlahkan dia harus habis dibagi 3. Nah, konjungsi dan ini sangat penting ya, artinya tidak boleh salah satunya saja. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Ya, oke. Dan sekarang silakan pada terima kasih untuk Mas Soleh. Sekarang kita masuk pada poin 5. Oh, ada A, B, C. Oke, jadi ada Zulfani, lalu nanti langsung diikuti oleh Aziz dan diikuti oleh Mundi ya. Jadi poin 5. Ya. Zulfani, silakan Zulfani. Mana Zulfani? Ya. Baik, Ibu. Jadi yang bilangan 7 itu berlaku 7 dapat habis membagi B jika seluruh digit B itu tanpa digit terakhirnya dikurangi 2 kali digit terakhir B memperoleh hasil yang dapat habis dibagi 7. Nah, kalau langsung ke contohnya, yang contoh pertama itu 7 dapat habis membagi 483 karena 2 digit
dua digit tanpa digit terakhirnya itu kan 48. Nah, kita kurang dengan 2 dikali digit terakhirnya itu 3. Nah, memperoleh hasil 42. 42 dapat habis dibagi 7. Nah, contoh kedua itu 7 dapat habis membagi 489.104 karena semua digit tanpa digit terakhirnya di sini 48.910 dikurang 2 dikali digit terakhirnya itu 4. Nah, memperoleh hasil 4 4 48.902. Nah, lanjut lagi. Dari 48.902 itu kita ambil semua digit kecuali digit terakhir, yaitu 4.890 kita kurang dengan 2 dikali digit terakhirnya yaitu 2. Kita peroleh hasil 4.886. Lalu kita lanjut lagi, dari 488.6 kita ambil semua digit terakhir kecuali digit terakhir, yaitu 488 dikurang 2 dikali digit terakhirnya yaitu 6. Nah, kita peroleh hasilnya 476. Nah, dari 476 kita hitung lagi jadi 47 dikurang 2 dibagi 7. Contoh selanjutnya, 7 dapat habis membagi 84 karena 8 dikurang 2 dikali digit terakhirnya yaitu 4 sama dengan 0. Karena 0 dapat habis dibagi bilangan berapapun kecuali 0. Nah, contoh selanjutnya itu 7 tidak dapat habis membagi Tidak membagi. 2235. Tidak membagi 2235 karena semua digit kecuali digit terakhir yaitu 223 dikurang 2 dikali digit terakhirnya 5. Nah, kita peroleh hasilnya 213. Dari 213 kita ambil semua digit kecuali digit terakhirnya yaitu 21 dikurang 2 dikali digit terakhirnya yaitu 3 memperoleh hasil 15. Nah, 15 tidak habis dibagi 7. Seperti itu, Ibu. Ya, bagaimana? Yang lain? Makasih, Kak Julfani. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah proses perjalanan ya. Mungkin ada pertanyaan begini, apa asiknya ya kalau 489.104 itu dibagi 7, tidak untuk menunjukkan tidak habis aja sampai sepanjang ini perjalanannya gitu ya. Mungkin kalau pakai kalkulator beres gitu ya, cepat. Nah, itu masalahnya. Kelihatannya model keterbagian ini kita sedang mencoba sebuah teknik yang tanpa membiasakan kalkulator, lalu kemudian nanti kita bisa menangkap secara intuisi, oh ini mudah nih kedeteksi ini habis bagi enggak, bagi 7 atau tidak. Karena kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau bilangannya nggak panjang-panjang banget, jadi lebih mudah menangkapnya ya. Untuk ratusan aja yang di atas tuh, seperti contoh 483. Tanpa kalkulator kita sudah dengan mudah mendeteksi, oh ini ternyata habis, oh ini ternyata tidak habis gitu ya. Eh, eh, jadi mungkin kalau udah mungkin terbiasa dengan teknik ini, lama-lama intuisinya akan tajam untuk memahami bilangan ini akan habis atau tidak dibagi 7. Oke, terima kasih. Kak Zulfani, berikutnya berarti Ajis ya berarti. Baik, Bu. Ini saya yang menjelaskan yang 13 aja atau 13 sama 17, Bu? Itu ada Mundi, padahal sebetulnya saya mintanya cuma cukup 2 orang aja sih tadinya. Tapi nggak apa-apa karena Mundinya udah mau kita bagi 2 aja ya. Oke, baik, Bu. Selanjutnya ada untuk bilangan 13 itu berlaku
13 membagi B jika seluruh digit B tanpa digit terakhir dikurangi 9 kali digit terakhir B memperoleh hasil yang dapat dibagi 13. Nah, ini kalau bisa saya ambil kesimpulan gitu, sebuah bilangan bisa yang pertama misalnya dibagi 13, maka bilangan asalnya juga habis dibagi 13. Nah, di situ kan ada 5.616 ya. Kita ambil digit terakhirnya yaitu 6. Sisa angka di depannya 561. Nah, yang digit terakhir itu kita kalikan dengan 9. Kemudian sisa angka di depannya itu kurangkan dengan hasil tadi. Jadi 561 dikurang 9 dikali 6, yaitu 54. 561 dikurang 54 sama dengan 507. Nah, 507 itu bisa dibagi 13 dan habis. 507 dibagi 13 itu hasilnya 39. Habis dibagi 13. Jadi 5.616 itu habis dibagi 13. Jadi intinya kalau bilangan 13 itu habis dibagi itu intinya ambil angka terakhir, kemudian dikali 9, lalu kurangkan dari sisa angka di depannya. Kalau hasilnya bisa dibagi 13, maka bilangan awalnya juga bisa dibagi 13, juga habis. Begitu, Ibu. Ya. Kalau yang tidak habis, Kalau yang kalau yang tidak habis sama kayak tadi, Ibu. Ambil dikit terakhirnya 5. Itu kan di situ kan ada 2.235. Kita ambil digit terakhirnya itu 5, sisa angka di depannya 223. Nah, terus yang digit terakhirnya itu 5 dikalikan dengan 9. Kemudian si digit depannya itu 223 dikurangin sama hasil perkalian tadi. Jadi 223 dikurang 45 sama dengan 178. Nah, 178 ini tidak habis dibagi 13. Karena dia menyisakan, kan 13 dikali 13 itu kan 169. Itu masih sisa 9. Nah, jadi masih ada sisa, jadi tidak habis dibagi 13. Jadi kesimpulannya 2.235 tidak habis dibagi 13. Begitu, Ibu. ya. Makasih Mas Aziz. Jadi sebetulnya yang diharapkan juga di sini kalau kita menggunakan teknik ini, kita bisa menunjukkan ketidak habis dibaginya atau tidak habis dibaginya itu dengan suatu bilangan yang cirinya mudah sekali dideteksi. Contoh di pembagian 13 membagi 5.616, kita berhentinya di min 13 karena dengan itu kita dengan mudah bisa menunjukkan ini habis kan dibagi 13 gitu kira-kira, dibanding kita berhenti di 507 ya. Karena kalau 507 mungkin kalian harus menghitung lagi habis enggak gitu. Tetapi kita cukup menunjukkannya dengan ciri bilangannya aja udah kelihatan. Begitupun ketika tidak membagi min 55 kan jelas menjadi tidak membagi karena kalau 13 dikali kelipatan berapa pun tidak menemukan jadi min 55 bagiannya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, berikutnya terima kasih untuk Kak Ajis. Berikutnya Mundi silakan. Oke, jadi bilangan 17 kan tadi berlaku 17 membagi B. Jika seluruh digit B tanpa digit terakhir dikurangi 5 dikali digit terakhir B memperoleh hasil yang dapat habis dibagi 17. Langsung ke contohnya yang 17 itu 17 membagi 2.125. Nah, kan ini ada 4 digit angka. Jadi 3 digit terakhir, 3 digit pertama itu ditaruh di depan, lalu dikurangi, kan tadi aturannya dikurangi
dikalikan sama digit belakang B. Nah, jadi 5 dikalikan 5. Baru sama dengan 212 dikurangi hasil dari 5 dikali 5, yaitu 25, sama dengan 187. Nah, 187 ini diambil lagi 2 digit di depannya, lalu dikurangi sama 5, dan digit terakhir 187 kan itu 7. Jadi 5 dikalikan 7. Nah, 5 dikalikan 7 itu 35, sama dengan berarti 18 dikurangi 35, yaitu hasilnya negatif 17. Nah, negatif 17 ini habis dibagi 17. Lanjut ke contoh yang kedua. 17 membagi 2235. Karena tidak membagi 2235 karena 223-nya ini kan kita pisahkan ke depan, lalu 5 dikalikan digit terakhir angka yang tadi, yaitu 5, sama dengan 223 dikurangin 25, hasilnya itu 198. Nah, 198, 2 digit yang di depan itu diletakkan di depan, lalu 5 itu dikalikan di 8, karena 8 itu kan digit terakhirnya. 5 dikali 8 sama dengan 40, jadi 19 dikurangi 40 sama dengan negatif 21. Nah, negatif 21 ini nggak habis dibagi 17, gitu. Ya, hampir sama ya cara kerjanya. Dan kali ini kita jadi sekarang harus coba mengingat kalau untuk keterbagian 7 pengalinya adalah 2. Kalau untuk keterbagian 13 pengalinya adalah 9. Dan untuk keterbagian 17 pengalinya adalah 5. Sebuah pola yang tidak terpola, sebuah unsur susunan bilangan yang tidak terpola. Jadi ini memang harus diingat ya. Karena ternyata ketika dia makin naik ternyata dia turun lagi jadi pengalinya jadi 5 ya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Kak Mundi. Sebentar. Saya berikutnya nanti siap-siap untuk poin 6 ya, Chelsea. Tapi sebentar ya, saya ada tamu mau buka pintu sebentar. Maaf kalau di rumah kayaknya gangguannya bisa jadi begitu. Sebentar ya. Iya, kita lanjut. Chelsea, silakan Chelsea. Iya, Ibu. Jadi selanjutnya poin 6 itu ada bilangan 11. Berlaku 11 membagi B jika antara digit pada B dimulai dari kanan. Jadi posisi digit kita lihat dari sebelah kanan. Nah, terus jumlah bilangan pada tempat ganjil dikurangi jumlah bilangan pada tempat genap. Lalu setelah kita lihat posisi digitnya dilihat dari sebelah kanan, kita jumlahkan digit pada posisi ganjil. Nah, kita jumlahkan digit pada posisi ganjil, kita jumlahkan digit pada posisi genap. Nah, setelah itu
kita kurangkan jumlah dari digit pada posisi ganjil dikurang jumlah digit pada posisi genap. Nah, kemudian hasil tersebut dapat habis dibagi 11. Contohnya, contoh yang pertama itu ada 11 membagi 32.857. Nah, kita lihat nih posisi dari sebelah kanan. Posisi ganjil kan ada 7, 8, 7, 8 sama 3 ya. Nah, kita jumlahkan. Kemudian dikurangi dengan 5 sama 2 di posisi genapnya. Nah, itu hasilnya sama dengan 11. Nah, habis dibagi 11, maka 11 itu membagi 32.857. Nah, pada contoh yang kedua itu 11 tidak membagi 2.125. Yang pertama itu kita jumlahkan dulu posisi ganjil, digit-digit pada posisi ganjil yaitu 5 ditambah 1. Itu 6 kan. Terus dikurangi digit pada posisi genap 2 dan 2. 2 tambah 2 4. 6 kurang 2 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, 2 itu tidak habis dibagi 11, maka 11 tidak membagi 2.125. Ya, makasih Kak Chelsea. Kenapa kita memulai menghitungnya dari kanan? Tahu kenapa? Karena kita kan bilangan yang paling kecil kan mulai dari satuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di konteks ini misalnya ini kan satuannya 7 ya kan. Nah, kalau yang ini berarti puluhan. Ini kita bilang 2, yang ini 3, 4, 5. Jadi kalau kita mulai menghitung dari satuan sehingga yang 7, 8, dan 3 adalah yang menempati pada posisi bilangan tempat ganjil. Ya, sementara untuk 2 dan 5 adalah yang pada posisi menempati bilangan nilai tempat genap ya. Jadi akibatnya kita selisihkan dari kedua itu, kita peroleh dapat 11 apa enggak gitu. Atau dapat bilangan yang habis dibagi 11 atau enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih untuk Kak Chelsea. Nah, sekarang kita sebelum masuk pada teorema-teorema, kita pertajam dulu tentang masalah nilai keterbagian dengan bilangan tertentu dengan menentukan nilai kebenaran dari apa yang menjadi pilihan di sini. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada yang tadi sudah menjadi volunteer untuk menjelaskan materi, untuk memilih siapa temannya, kecuali yang sudah menjadi volunteer ya jangan dipilih lagi, untuk menjawab, untuk memilih dari jawaban yang ada. Memilih soal, lalu tentukan siapa menjawab apa, nomor berapa gitu maksud saya. Ya. Sorry sebentar. Ya. Silakan. Ada soal nomor 1 sampai 10. Mas Faisal mau memilih siapa untuk soal berapa dia harus mengerjakannya? Bentar, Bu. Selain diucapkan, Mas Faisal lalu menuliskan juga ya. Misalnya Mas Faisal misalnya nih memilih Syifa nomor 3 itu misalnya. Silakan. Iya, Bu. Ini deh, Bu. Arjuna nomor 8, Bu. Ya, tolong ditulis Arjuna nomor 8. Tolong ditulis Mas Faisal. Mas Arjuna harus siap ya. Baik, Bu. Ya. Sekarang sudah ada nomor 8, berarti berikutnya Mbak Halimatus. Saya pilih Julia nomor 3, Ibu.
Ya, oke. Julia nomor 3. Silakan ditulis Julia nomor 3. Jadi nomor 8 sudah ada, nomor 3 sudah ada. Ya, silakan. Berikutnya. Siapa nomor? Reva. Saya mau milih Husnul, Ibu. Ya, Husnul. Nomor berapa? Nomor 1. Oke. Husnul nomor 1 tolong ditulis. Ya. Husnul siap ya? Oke. Kemudian poin 4 tadi Soleh. Hadir, Bu. Saya milih Lukna nomor 7, Bu. Lubna nomor 7. Ya, Lubna nomor 7. Tolong ditulis. Soleh. Siap, Ibu. Ya. Kemudian nomor 5A Zulfani. Saya pilih Nadia, Ibu, nomor nomor 5 deh. Nomor 5. Nadia nomor 5. Siap? Nadia? Ya. Ya, Ibu. Ya, nomor 5. Sekarang Adis, silakan memilih. Tolong ditulis yang terakhir. Siapa namanya? Zulfani. Via Aura, Bu, nomor 4. Siapa Aziz? Via Aura nomor 4. Nah, Zulfani kan belum ditulis tadi. Zulfani tolong tulis sudah. Udah. Pia Aura nomor 4. Oke. Nomor 4 sudah sekarang. Terakhir ada belum terakhir, sorry. 5C. 5C tadi Mundi. Saya pilih Nita, Ibu, nomor 6. Oke. Tolong ditulis. Kemudian terakhir berarti poin 6. Tadi siapa poin 6? Sebentar, naik dulu. Chelsea. Fatihati nomor 2, Ibu. Oke, ya. Semua udah siap? Dan kita akan mulai dari apa yang sesuai dipilih aja. Jadi kita mulai dari Arjuna. Yuk, silakan. Oh, baik, Bu. Arjuna mau pakai whiteboard atau mau ini sebentar ya? Eh, Kalau mau menjelaskannya. ini harus ditulis ya, Bu. Saya soalnya ngerjainnya nggak saya tulis. Ada yang bisa ditulis, ada yang enggak. Kayaknya yang harus ditulis yang keterbagian 7, 9, dan 13. Oh, baik, Bu. Ini saya mau 8 langsung aja, Bu ya. Ya, boleh. Mau 8 kan soalnya 3 membagi 5.036. Nah, jawabannya itu 3 itu tidak membagi 5.036. Dikarenakan jumlah semua digitnya itu tidak habis dibagi 3. Kan 5 ditambah 0, 5. Tambah 3, 8. Dan ditambah 6 itu 14. 14 itu tidak habis dibagi 3, Bu. Jadi jawabannya 5 itu tidak, 3 itu tidak membagi 5.036, Bu. Sehingga nilai kebenarannya, kalau dinyatakan 3 membagi 5.036, Kebenarannya tidak benar. Coba gimana? nilai kebenaran itu ada 2, benar atau salah. Oh, nilai kebenarannya salah, Bu. Salah, berarti 3 tidak membagi. 5.036. Ya, jadi ini 3 tidak membagi 5.036 ya, gitu ya. Oke. Oke. Kemudian sekarang yang berikutnya, silakan dilanjut Julia. Ya.
Yang nomor 3 keterbagian dengan 9. Bisa mudah dijelaskan atau mau dicoret-coret? Ya, silakan. Coret-coret juga bisa, kamu pakai annotation aja. Ya, satu ditambah 6 ditambah 2 ditambah 9, apakah habis dibagi 9, kan gitu ya. Jadi ini adalah 18 dan ini ternyata habis dibagi jadi 18 sama dengan 9 dikali 2, ya berarti ini habis gitu ya. Oke, maka ini jadi nilai kebenarannya benar, ini benar, ini benar, yang ini tadi salah ya. Oke. Berikutnya, Husnul. Ya, Bu. Ya, Saya nomor 1 yaitu 8 membagi 2256. Pembuktiannya yaitu melihat 3 digit terakhir dari B yaitu 256 bahwa 256 habis dibagi 8 yaitu 32. Dengan X 32 maka nilai kebenarannya yaitu benar bahwa 8 membagi 2256. ya. Jadi ini cukup dicari nilai terakhirnya ya. Oke. Berikutnya, Lubna. Ya, Bu, saya. Saya nomor 7, Bu. Ya. Jadi 6 membagi 2346 kan syaratnya itu eh, Oh, keterbagian nomor 2 7 ya. nomor 7, Ibu. Ya. 6 membagi 2346 kan syaratnya keterbagian 2 dan 3. Nah, di digit terakhirnya itu dari 2346 itu 6 bernilai genap. Itu termasuk apa namanya syarat keterbagian 2. Terus jumlah dari 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 jumlahnya 15. Habis dibagi 3 termasuk ke keterbagian 3. Jadi 6 termasuk membagi 2346. Ya. Jadi nilainya benar atau salah? Benar, Ibu. Benar. Oke. Ya, berikutnya nomor tadi berikutnya tadi udah nomor 7, sekarang nomor 5. Nadia, Iya, Ibu. Kalau pakai kamera belakang, nggak apa-apa nggak ya? apanya kamera belakang? Ini, apa sih catatan saya buat Oh, jelasinnya? oke. Ini atau enggak saya stop share juga boleh. Nggak apa, Bu. Pakai kamera belakang aja. Oke. Nah, ini kelihatan kan ya? Kan nggak kelihatan. Oke. Jadi soalnya 7 membagi 656. Berarti kan kita ambil dua digit pertama, 65 dikurangi 2 dikali digit terakhir, 2 dikali 6. Nah, 65 dikurang 12 sama dengan 53. Kan 53 itu tidak habis dibagi 7. Maka nilai kebenarannya salah, karena 7 tidak membagi 656. Mm-mm.
Ya, tahapannya tahapannya cukup 2 langkah kan ya, 65 dikurangi 36. Ya, makasih. Jadi jawabannya salah. Oke, terus berikutnya. Via. Ibu izin pakai kamera belakang juga ya. Ya. Ini agak panjang soalnya ya. Nomor 3, nomor 4. Itu kan ada soalnya 13 membagi 32.136. Nah, syaratnya itu kita pisahin digit angka terakhirnya. Di sini kan 6. Terus syarat agar bisa dibuktikan dibagi 13 itu kita bisa ngaliin digit terakhir dikali sama 9. Nah, di sini kan digit terakhirnya 6 ya, berarti 6 dikali 9. Terus buat ngurangin si digit depannya. Digit depannya kan berarti sisa 3.213. Nah, berarti 3.213 dikurang 6 kali 9. Nah, 3.213 dikurang 6 kali 9 itu kan 54. Itu hasilnya 3.159. Nah, sama aja kayak langkah yang tadi, pisahin digit terakhir buat dikali sama 9. Buat ngurangin si angka digit depannya yang 315. Berarti 315 dikurang 9 kali 9. Nah, 315 dikurang 81 itu sama dengan 234. Pisahin lagi digit terakhir, itu kan ada 4. 4 dikali 9 itu 36. Digit depannya itu 23. 23 dikurang 36 itu kan min 13, negatif 13. Berarti udah bisa dibagi 13, itu hasilnya negatif 1. Berarti 32.136 habis dibagi 13 hasilnya negatif 1. Ya. Negatif 13. Iya gitu, Bu. Ya, berarti salah atau benar? Benar. Benar. Oke, kemudian Anita. Iya, Bu. Izin share screen boleh, Bu? Ya, oke. Kalau gitu saya stop ya. Silakan. Saya izin menjawab ya, Bu. Ya. Untuk nomor 6 itu kan soalnya 17 membagi 9.894. Sesuai syarat, kita ambil digit yang bukan digit terakhir, yaitu 989 dikurang 5 dikali digit terakhirnya itu 4, sama dengan 989 dikurang 20, sama dengan 969. Lalu kita ambil lagi digit yang bukan digit terakhir, yaitu 96 dikurang 5 dikali digit terakhirnya itu 9. Sama dengan 96 dikurang 45 sama dengan 51. Nah, 51 ini habis dibagi 17 karena hasilnya sama dengan 3. Ya.
Habis ya. Oke, jadi Baik. nilai kebenarannya adalah Terus ya, itu stop. Nah, nilai kebenarannya adalah benar. Ya. Oke, nomor 2 sekarang Patihati. Iya Ibu, jadi di nomor 2 itu kan soalnya 11 membagi 3.707. Nah, untuk membagi 11 itu kan syaratnya digit B-nya itu urutannya dibaca dari kanan. Kemudian urutan ganjil dikurang urutan genap. Jadi kalau misalnya dibaca dari kanan itu kan urutan ganjilnya 7. 7 itu sebagai urutan pertama, 0 itu urutan kedua, kemudian 7 urutan ketiga, kemudian yang terakhir 3 itu sebagai urutan keempat. Jadi 7 ditambah 7 dikurang 0 ditambah 3. 7 ditambah 7, 14, dikurang 0 tambah 3 itu 3. Jadi 14 dikurang 3 itu 11. Kemudian 11 itu habis dibagi 11, jadi hasilnya benar itu. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Berarti ini dipegang karena ini akan memudahkan kalian ketika nanti akan ketemu dengan banyak bilangan, sehingga kalian dengan mudah menangkap ini akan habis nggak dibagi 8, habis nggak dibagi 9, habis nggak dibagi 7 dengan mudah. Ini akan membantu sekali. Ya, terima kasih untuk Pak Tehati dan semua yang sudah apa namanya, ya, tepuk tangan buat semuanya, betul, tepuk tangan karena sudah melengkapi eh, tambahan pengetahuan keterbagian untuk bilangan tertentu. Ya, sekarang kita masuk kepada yang teoritisnya. Bahwa kalau keterbagian bilangan tertentu kan tadi tentu masih banyak kan sebenarnya. Karena ada pertanyaan aja bagaimana dengan keterbagian 12, 14, 15, nah masih banyak sekali. Nah, beberapa teorema ini akan lebih menyorot kepada bilangan secara umum gitu ya. Tetapi kalau ini berkaitan dengan teorema, maka syaratnya juga akan cukup berbeda dibanding dengan yang tadi. Jadi tidak lagi sangat teknis, tetapi lebih kepada pemahaman pada konsep secara menyeluruh. Untuk teorema keterbagian, kita mempunyai sebuah teorema 1 yang terdiri dari 7 bagian yang biasanya umumnya dipakai untuk konsep teorema keterbagian, ya. Nah, misalnya untuk teorema 1.1 kita punya jika A membagi B katanya, maka kita akan menemukan A membagi BC untuk sembarang bilangan bulat C. Jadi kalau ada A membagi B, maka pasti kita akan ada A membagi BC untuk C-nya sembarang bilangan bulat, ya. Lalu ada lagi jika A membagi B dan B membagi C. Nah, ini model apa namanya? Implikasi ya, konjungsi lalu nanti ada implikasi. Kalau A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C katanya gitu. Ya. Jadi ini ada konteks kalau di logika kita punya ya model yang seperti ini. A membagi B lalu A implikasi B lalu B implikasi C, maka A implikasinya ke C gitu ya langsung. Ya, A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Lalu ada lagi jika A membagi B dan A membagi C, maka A akan membagi B plus M BM plus CN untuk sembarang bilangan bulat N dan M dan N. Nah, ini juga menarik ya, karena ini kita lihat hampir agak kepanjangan dengan ini ya, jadi akan berbeda. Dan seterusnya ya bisa dibaca. Nah, saya ingin mengajak yang ini kali ini adalah bagaimana cara kita membuktikan ya. Kalau tadi dengan keterbagian bilangan kita sangat teknis ditunjukkan lalu kita bisa dengan mudah menunjukkan contoh.
Tapi kalau yang teorema, kita harus membuktikan juga untuk yang umum. Karena ketika bicaranya bilangannya umum, maka kita juga harus bisa membuktikan secara umum. Jadi nggak bisa hanya sekedar dengan contoh. Eh, Mungkin kalau dengan contoh, nomor 1, ada yang bisa memberikan contohnya A membagi B, maka A membagi BC. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contoh bilangannya? Anggap saja A adalah 3, lalu B-nya adalah 6. 3 membagi 6. Sampai sini. Ya, 3 membagi 6. Lalu kita akan temukan maka 3 membagi 18, di mana 18 adalah 6 dikali 3. Betul nggak? Ya, 18 habis dibagi 3, 6 juga habis dibagi 3, gitu kan? Nah, jadi kita bisa temukan sembarang bilangan bulat C-nya di sini 3 juga ya, atau 24 lah kalau nggak mau C-nya 3 ya, jadi biar beda-beda. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kita bisa menemukan contoh bilangannya ya. Lalu ada lagi untuk A membagi B yang ini, yang nomor 2. Contohnya gimana? Ada yang bisa memberikan contoh? A membagi B dan B membagi C, maka A akan membagi C. Jadi kalau misalnya tadilah kita pakai itu ya, 3 membagi 6 dan 6 membagi 24 gitu ya, C-nya 24 di sini. Maka katanya 3 akan membagi 24. Begitu kan? Nah, ini juga bisa menjadi itu konteks pada contoh. Misalnya lagi sekarang kalau yang nomor 3, ada yang bisa memberikan contohnya? Ini untuk M dan N-nya sembarang bilangan bulat. Ada yang bisa memberikan contohnya? Boleh nggak kita pakai ini aja juga? Oh, tapi ini A-nya 1 ya, A-nya sama-sama A. Jadi kalau A-nya 3 misalnya, 3 membagi 6 dan 3 membagi 24. Nah, gitu. Katanya bahwa 3 akan membagi 6 dikali berapa ditambah 24 dikali berapa gitu. M dan N-nya berbeda. Misalnya 6-nya dikali, karena sembarang kita bikin sembarang aja ya. Misalnya M-nya 2, lalu N-nya atau N-nya ini 3, lalu ini M-nya 2. Bener nggak? Coba. Berarti ini 6 dikali 3 berapa? 18. Lalu 24 dikali 2, 48. Maka sekarang berapa ini jadi jumlahnya? 66. 3 membagi 66. Iya? 3 membagi 66? Iya dong ya. 66 kita akan peroleh 3 dikali 22 ya kan? Sehingga betul ini membagi. Nah, itu berarti kan itu adalah contoh semuanya ya. Nah, sekarang kalau kita membuktikan secara teorema, maka kita akan masuk sekarang pada konteks teoremanya. Untuk membuat saya ambil contoh teorema 1.1. Jika A membagi B dan A membagi BC untuk sembarang, maka A membagi BC untuk sembarang bilangan bulat C. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan teorema yang seperti ini? Sebetulnya ide teorema ini secara garis besarnya gini kan, kalau A membagi B, maka kita akan temukan bahwa nanti A akan membagi BC. Jadi sisi kirinya adalah ini, nanti sisi akhirnya adalah ini, gitu kan? Nah, yang harus kita pegang adalah tentang masalah definisi yang harus kita gunakan. Jadi dalam pembuktian kita biasanya akan menggunakan definisi,
atau teorema dari teorema lain atau lema gitu ya yang sudah ada itu maka kita bisa atau apa namanya eh, proposisi yang dari sudah ada gitu ya dari yang sudah kita punya. Nah, jadi kita akan menggunakan kalau kita awali dengan A membagi B, sorry ini kok begini. Kalau kita punya A membagi B, maka kita akan mulai dengan definisi satu yaitu B akan sama dengan A dikali X sebut saja kan gitu tadi. Ya kan? Nah, ketika B sama dengan AX, maka kemudian bagaimana kita ingin menuju ke sini? Oh, ini ada unsur C sekarang. Berarti kita akan coba memanfaatkan persamaan dengan B dikali C akan sama dengan AXC. Sampai sini betul nggak kalau kita bikin begini? Jawab, betul atau tidak? Nggak ada yang jawab. B kali C akan sama dengan AXC. Itu sama nggak dengan B sama dengan AX di atas? Ayo jawab dong. Kok nggak mau jawab sih? B sama dengan AX. Oke ya. Sekarang kalau ditulis BC sama dengan AXC, benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, karena kita akan menggunakan sebuah perkalian, kalau perkalian dari sebuah persamaan, kalau sisi kiri dikali dengan bilangan yang sama dengan sisi kanan, maka berarti dia akan sama nilainya selalu ya. Sama-sama konstan di nilai yang sama. Nah, ini tentu jadi benar. Nah, sekarang ketika ini sudah BC, lalu ini adalah AXC, maka sekarang kita bisa bikin bahwa BC ini sama dengan A dikali, kita pakai apa namanya, distribusi ya, distribusi, yaitu XC-nya kita kurungin. Kan sebetulnya ini menghasilkan suatu bilangan baru kan? X dikali C menghasilkan suatu bilangan baru. Ya enggak? Nah, kita sebut saja bilangan baru itu namanya Y. Ya kan? Jadi Y ini adalah XC. Sehingga kalau gitu BC akan sama dengan AY kali ini ya. Nah sekarang kalau kita lihat BC sama dengan AY, ini kan sebetulnya hampir sama dengan definisi awal bahwa kalau A membagi B sama dengan sama dengan B sama dengan AX ya. Maka ini kita juga bisa balik bahwa ini adalah A membagi BC. Kan gitu. Karena kita BC-nya satu kesatuan ya. Tidak dipisah gitu ya. Jadi akhirnya BC sama dengan AY itu akan kita tuliskan sebagai A membagi BC. Dan terpenuhi ini teorema terbukti. Sampai sini bisa dipahami nggak? Coba jujur jawabnya. Bisa dipahami atau enggak? Kalau enggak kan bisa diulang. Jawab. Paham atau tidak paham? Tolong dijawab. Bisa dipahami, Bu. Ya, oh ya, Sampai sini paham, Bu. ada spotlight. Oke. Gitu ya. Ya, jadi kita punya
cara untuk membuktikan suatu teorema itu adalah bagaimana dari sisi kiri ini menjadi maka ini, gitu kan? Karena ada unsur C, maka secara kreatif kita akan mengusahakan bagaimana C bisa masuk ke dalam konteks A membagi B, kita gunakan definisinya adalah B sama dengan AX, lalu kita usahakan masuk C-nya, maka kita bisa masuk dengan mengali C di sisi kiri dan sisi kanan, sehingga ini seimbang. Lalu kemudian XC akan kita sebut sebagai bilangan baru, yaitu sebut saja Y. Maka ketika BC sama dengan AY, ini kan sebetulnya sama pada definisi ini kan. Pada definisi ini kita balik menjadi A membagi BC. Nah, seperti itu. Jadi akan jadi sebaliknya. Nah, sekarang kita coba ya memahami pada konteks teorema 1.2. Ya. Kalau untuk 1.2, jikanya itu mempunyai unsur ada 2. Ya. Yang pertama adalah A membagi B, yang kedua adalah B membagi C. Nah, dari kedua ini, maka berarti kita akan gunakan definisi yang definisi sama, yaitu B membagi A membagi AX, lalu yang ini adalah C sama dengan B, Y. Bu, kok ini jadi Y sih, nggak X? Pertanyaannya mungkin gitu. Karena kan kalau lihat dari definisi kan selalu dikalinya dengan X. Hati-hati, X itu hanyalah sebuah variabel untuk mewakili suatu bilangan. Jadi kalau kita untuk mewakili suatu bilangan, maka kita sebut saja namanya X gitu lah ya. Jadi terus kalau yang ini C sama dengan BY. Kenapa nggak X lagi? Karena kan kasusnya berbeda. C itu adalah hasil dari perkalian B dengan suatu bilangan. Apakah bilangan ini akan sama dengan X yang tadi kita sebut, yang kita sudah wakili di atas, yang ini? Kan belum tentu. Ya, artinya Y bisa jadi berbeda dengan X. Sama aja kayak kisah saya mewakili, oh itu ada gadis di apa kampung hutan katanya, itu cantik, namanya sebut saja Mawar gitu ya, namanya gitu. Lalu ketika bicara ada gadis lagi di Ciputat, cantik, sebut saja namanya Mawar lagi, berarti jangan-jangan Mawar kampung hutan itu ya si Mawar itu sama dengan yang Ciputat gitu. Tetapi kalau kita sebut saja dengan Melati, oh berarti bisa jadi beda, bisa jadi sama itu nantinya. Karena perwakilannya itu masih berpotensi beda. Karena itu kita harus mewakili dengan variabel yang berbeda di sini. Karena Y-nya tidak mesti X. Karena kalau X kita wakili dengan X, maka harus sama antara nilai ini dengan nilai yang di sini. Nah, itu ya, itu yang harus dipegang. Nah, kalau kita sudah punya begini, dua persamaan ini, sekarang kita mulai harus memancing, memikirkan bagaimana ini akan menjadi B membagi C, kan gitu. Wah, ini bagaimana ya caranya supaya jadi B membagi C, gitu kan. Berarti kalau B membagi C, berarti kan ini nanti harusnya kita akan temukan bahwa C adalah B dikali sesuatu ya, sebut saja W gitu ya. Wah, ini gimana caranya? Nah, berarti kita akan membuat dua keadaan ini menjadi sebuah cara bagaimana menuju ke sini, kan gitu. Ya, menuju ke sini. Caranya gimana? Oke, kalau gitu caranya kita memasukkan unsur AX-nya sebagai, oh sorry, ini bukan BC, ini AC, sorry. Nah, kita akan gunakan unsur bagaimana ini menjadi
eh, AC. A membagi C. Kita bisa menggunakan, kalau sudah punya dua begini kan kita sebetulnya bisa menggunakan substitusi aja ya. Jadi C sama dengan BY itu berarti kan kita punya B sama dengan AX, maka kita masukkan nilai B-nya dengan AX ya. Sehingga akhirnya kita akan temukan bahwa nanti C akan sama dengan AXY. Awalnya kan gitu. Lalu kita cukup menuliskan A, ini kita kurungin XY, ini adalah suatu bilangan baru yang sebut saja W. Maka berarti C akan sama dengan AW. Akibatnya A akan membagi C. Nah, begitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan apa namanya? Di sini kita bisa menggunakan kondisi kita sebetulnya yang enak sih memang menggunakan ini karena kita langsung masuk substitusi langsung dapat seperti ini. Jadi seperti itu sih. Saya nggak jadi usulin yang lain. Khawatirnya nanti lebih kompleks karena muter-muter. Ya, jadi ini lebih mudah dan praktis. Jadi kalau kita punya suatu kondisi yang kita bisa substitusi, maka kita tinggal substitusi sehingga kita bisa membawa AX masuk ke dalam C. Ya, jadi di sini C kita bisa lihat bahwa dia akan jadi ada sama dengan A dengan sesuatu. Maka ini pun terbukti. Oke, sampai sini jelas atau enggak? Yang kedua, jadi membuktikan teorema itu dibutuhkan kreativitas dan pondasi terhadap pengetahuan matematika yang tajam. Memahami definisi yang sesuai dengan apa yang menjadi target dari teorema, karena ini masalahnya keterbagian, maka definisi keterbagian harus kita pegang. Lalu kemudian menguasai ilmu matematika lain, seperti contoh bagaimana menyelesaikan persamaan, bagaimana kita memanfaatkan metode substitusi, ya, di dalam pembuktian bisa jadi akan digunakan. Dan masih banyak lagi teknik matematika lain yang bisa jadi digunakan. Di sini juga ada hukum distribusi yang kita gunakan, hukum komutatif kita gunakan. Maka ini juga menjadi bagian dasar yang kita fondasi untuk kita menyelesaikan teorema. Ya, ini bisa dipahami atau kurang? Atau masih belum? Silakan. Jawab dong. Paham apa nggak paham? Masih bisa dipahami kok, Bu. Pahami ya? Oke. Saya anggap Padilla mewakili teman-teman ya. Kalau ada teman yang nggak ngerti, boleh nanya sama Padilla. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Ditanya sama teman kan enak tuh. Jadi menyadari sesuatu nantinya. Kalau yang nggak paham lagi kan berarti bisa ditanyakan. Oke. Masih saya berikan contoh lagi untuk yang ketiga. Teorema 1.3. Karena ini teorema 1.3 kelihatannya kan lebih kompleks sedikit ya. Nah ini gue. Contoh. Di sini A membagi B dan A membagi C. Nah, ini akan kita bawa sehingga nanti akan ada pernyataan A membagi B M plus CN. Nah, ini. Nah, jadi kita akan memanfaatkan sekali lagi definisi kembali. Pertama adalah ketika kita punya A membagi B, maka kita berarti punya definisi bahwa B sama dengan AX. Ya kan begitu. Terus kalau untuk A membagi C, kita punya berarti ini adalah C sama dengan AY gitu ya. Hati-hati, kembali harus berbeda.
Karena kalau ini sama-sama AX, maka berarti nanti B sama dengan C. Ya, di sini kata kuncinya nih, yang bisa menunjukkan kenapa kita harus menggunakan variabel yang berbeda. Jadi kalau misalnya nih, kita anggap ya, misalnya kita menggunakannya X juga. Maka berarti akhirnya di sini ada keputusan bahwa B sama dengan C dong. Padahal kan enggak. Belum tentu bahwa B sama dengan C. Oleh karena itu, maka menjadi tidak tepat kalau kita menggunakan variabel yang sama. Jadi ini harus lain. Karena bisa jadi Y-nya itu beda dengan X. Sehingga akhirnya B bisa jadi berbeda dengan C. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang, kalau kita sudah punya begini, yang kita harus lihat tujuannya. Tujuannya ada M, BM, lalu ada CN. Sama dengan teorema 1.1 tadi. Oh, kalau ada unsur MM, kenapa enggak ini dikali M semua gitu. Kalau yang ini dikali N semua gitu kan gitu. Stopped. Maka sehingga di sisi kiri kita akan punya BM sama dengan AXM. Yang sisi C-nya berarti kita punya CN sama dengan AYN. Kan gitu ya jadinya kita punya. Nah, kalau kayak gini, sekarang kita bisa jumlahkan. Karena kan permintaannya suruh dijumlah. Jadi ini BM ditambah CN. Kita akan punya sama dengan AXM ditambah AYN. Nah, kita tarik keluar pakai hukum distributif. A adalah XN ditambah YN. Karena A sama-sama A. Ini adalah bilangan baru. Ya kan? XN ditambah YN menghasilkan bilangan baru enggak? Bilangan baru kan? Sebut saja ini W gitu ya. Maka kita punya bahwa ya, naik ke atas deh ini. Set ke sini. BM plus CN sama dengan AW. Sekarang kita punya. Sehingga akibatnya kita akhirnya mendapatkan bahwa A akan membagi BM plus CN terbukti. Nah, seperti itu. Recording in progress. Jadi di sini kita yang penting adalah kita harus mengingat tujuan kita ini ada BM plus CN, maka berarti kita akan memikirkan bagaimana caranya membawanya menjadi BM plus CN itu, yaitu dengan mengakali, bukan mengakali ya, artinya kita secara kritis kita bisa bilang bahwa ini akan kita kalikan dengan M, bahwa ini akan kita kalikan dengan N, sehingga kita lahir BM dan lahir CN. Kalau ini lahir, kita tambahkan, karena kan ini permintaannya tambah di sini. Jadi ini kita tambahkan, ini pun kita tambahkan. Sorry, ininya saya nunjuk-nunjuk tapi kalian nggak lihat. Ini kita tambahkan, ini kita tambahkan. Ya, jadi akhirnya kita dapat ini ya dan ini. Nah, gitu ya. Lalu kemudian akhirnya kita punya ini hasil barunya ke sini. Nah, gitu. Lumayan ya cara-caratannya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini ya. Oke, kita coba ya kalau gitu dengan konsep tadi. Ini 3 petunjuk tadi udah bisa menjadi jalan. Kita sekarang akan coba membuktikan teorema. Ini kita punya teorema ini yang menarik nih, teorema 12 misalnya. 13. 14. Kalau 14 tuh begini. Ketika kita menggunakan jika dan hanya jika, itu artinya kita akan membuktikan secara 2 arah. Kalau tadi kan kita punya A dan apa misalnya kalau jikanya ini berarti kan ini yang kita oprek apa di modifikasi dulu untuk menuju sasarannya ini kan gitu ya. Nah, kalau kita punya jika dan hanya jika, maka kita mulai
AB, sasarannya bagaimana kita akan menuju AC membagi BC gitu ya. Tapi sebaliknya kita juga harus membuktikan bahwa kalau AC membagi BC, kita juga akan dapatkan A membagi B. Nah itu, jadi menggunakan jika dan hanya jika tuh dua arah. Jadi ada arah ke luar dan ada arah ke dalam. Jadi nanti membuktikannya harus dua cara seperti itu. Ya, oke. Kita coba kita punya cukup 3 nomor ini aja untuk kita coba membuktikan teoremanya. Karena kalau 3 nomor ini udah bisa, sebetulnya yang lain juga akan jadi mudah ditangkapnya. Silakan, ini ada yang udah mau menjawab. Oh bukan, Anita ke kamar mandi, kirain udah mau menjawab. Yuk, silakan, siapa yang mau mencoba membuktikannya? Ada nomor 12, 13, dan 14. Saya berikan waktu 3 menit untuk mencoba menuliskan di kertas coret-coretan. Nanti yang menjawab kita spotlight atau share screen seperti Anita tadi lakukan. Dipoto dulu, lalu disimpan, lalu di device, lalu di share screen. Silakan. Nanti yang bisa menjawab tolong dituliskan ya di chatting ya. Chattingnya ini saya record sebagai catatan keaktifan kalian.
Yuk, silakan siapa yang mau mencoba? 12, 13, 14. Ayo, Ibu. Ini pembuktiannya pakai angka nggak apa-apa, Bu? pembuktian nggak pakai angka. Kalau pembuktian kita akan gunakan variabel. Kalau angka hanya contoh. Kalau pembuktian itu selalu akan gunakan variabel. Karena kan kalau pakai angka, maka berarti dia hanya untuk angka itu. Jangan-jangan tidak untuk angka yang lain. Kalau itulah, maka kita akan gunakan variabel. Tapi nanti dari variabel kita bisa mengganti dengan angka-angka masuk semuanya gitu. Sekali lagi, kita upayakan yang sisi kiri kita bawa ke dalam bentuk yang memenuhi syarat definisi. Kalau di teorema ini begitu ya. Definisinya gimana? Lalu kemudian kita berpikir secara kreatif kira-kira bagaimana menuju ke sisi yang kanan yang implikasi yang makanya itu, yang setelah maka. Gimana caranya ya supaya bisa jadi begini? Oh, ini ada A membagi B. Definisinya seperti apa? Lalu A membagi C. Definisinya seperti apa? Bagaimana caranya supaya yang keluar adalah A kuadrat membagi BC? Diapain nih dengan apa yang sudah diketahui tadi? Nah, gitu kan? Itu cara berpikirnya. Jadi memang untuk membuktikan sebuah teorema kita harus kreatif berinisiasi. Ayo, silakan. Siapa yang mau mencoba boleh salah. Tidak dilarang kalau mau salah. Yang penting mencoba. Silakan. Ayo, waktu udah makin berjalan nih. Satu orang aja dulu mencoba. Nanti yang lain barangkali bisa terinspirasi. Ayo,
Ibu saya boleh tapi mau yang nomor 12. Boleh. Tapi saya nggak bisa share screen, Bu. Boleh minta tolong ke yang lain ya, Bu? Mau di share screen apa mau di spotlight? Boleh. Kalau di spotlight saya nulis di buku. Ya, saya spotlight. Boleh. Yuk. Gini, Bu. Yuk. Udah kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa begitu. Tinggal dijelasin. Atau kamu udah Iya, kirim sama temennya yang lain? belum. Ibunya mau saya kirim. Oke. Yuk, yang lain juga boleh. 12 sudah diisi sama Reva. Yuk, silakan. 13, 14 masih terbuka. Silakan dicoba. Bu udah minta tolong Nita ya, Bu. Ya. Ya kan tadi kan itu soalnya jika A membagi B dan A membagi C, maka A kuadrat membagi BC. Oke, jadi pertama kita bongkar dulu yang A membagi B. Kan tadi sedefinisi A membagi B sama dengan B sama dengan AX. Terus kita bongkar juga yang A membagi C sama dengan C sama dengan AY. Terus kita hitung BC. BC sama dengan A AX dikali AY sama dengan A kuadrat XD. Karena kan tadi X sama Y-nya itu bilangan bulat, jadi maka XY-nya itu juga bilangan bulat. Jadi BC sama dengan A kuadrat dikali bilangan bulat. Maka A kuadrat membagi BC itu benar. Yuk, coba pelan-pelan kita lihat dulu ya. Pertama, Reva, untuk ini jangan dibilang bahwa A membagi B sama dengan AX. Itu akan jadi salah. Tapi A membagi B implikasinya adalah B sama dengan AX. Yang sama dengan B dan AX, tapi tidak sama dengan A membagi B. Ya, jadi tidak sama dengan ya. Jadi harusnya ditulisnya implikasi. Ini sebentar deh, saya kok nggak bisa annotation sih di sini. Gimana cara annotationnya sih? Kenapa jadi hilang ya annotation saya? Harusnya bisa di annotation nih. Bentar. Bentar ya. Saya annotation ya. Oh. Annotationnya tapi nggak kebaca sama kalian. Ulangi. Hmm. Tetap nggak bisa. Kok nggak bisa pakai annotation ya? Jadi bingung sendiri. Perasaan biasanya bisa.
Oke. Mungkin ini kesalahannya ini untuk A membagi B tidak sama dengan, tapi implikasi adalah B sama dengan AX. A membagi C, implikasinya adalah C sama dengan AY. Nah, berarti di sini karena kita kejarannya pengen jadi A kuadrat membagi BC, maka berarti kita kalikan BC-nya, lalu kita kalikan diperoleh BC sama dengan AX dikali AY. A-nya keluar jadi A kuadrat, jadi XY, dan XY adalah bilangan baru, sebut saja W gitu ya. Jadi ini XY-nya kita harus wakili, jangan bilang bilangan bulat aja, cuk kita wakili misalnya W atau Z sama dengan XY. Maka BC sama dengan A kuadrat dikali Z misalnya. Jadi kita bisa menuliskan A kuadrat membagi BC, seperti itu. Ya, udah bagus, Reva. Tinggal beberapa kesalahan penulisan yang memang kalau saya tidak akan mungkin membiarkan kesalahan ini karena nanti jadi salah. Karena kalau kita baca di sini seolah-olah A membagi B sama dengan B gitu lah ya. Kalau kita berhenti di situ. Padahal kan bukan. A membagi B implikasinya adalah B sama dengan AX gitu ya. Harusnya gitu. Ya, itu sih yang paling itu. Yang di bawah XY kita wakili dengan suatu bilangan bulat sebut saja Z, itu adalah bilangan bulat. Jadi kita harus menuliskan Z sama dengan XY untuk mengatakan itu diwakili sehingga nanti BC sama dengan A kuadrat kali Z misalnya, sehingga kita bisa menuliskan bahwa A kuadrat membagi BC. Ya, terima kasih untuk Reva. Ya, silakan. Kalau yang lain bagaimana? Nomor 12 ada yang udah mau mencoba? Nomor 13, 14? Mau beli? Iya, sayurnya boleh. Ibu saya mau coba. Silakan. Pakai kamera Silakan. belakang ya, Ibu? Ya, boleh. Gimana? Nomor 13 itu jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Di sini dari A membagi B kita punya B sama dengan A dikali X1. Nah, dari C membagi D kita punya D sama dengan C dikali X2. Nah, maka untuk AC membagi BD, di sini kita buat B kali D sama dengan tadi B-nya itu AX1, D-nya itu CX2. Nah, jadi B dikali D itu sama dengan A dikali C dikali X1 dikali X2. Nah, jika X1 dan X2-nya ini merupakan bilangan bulat, maka AC membagi BD itu terbukti. Seperti Ya, itu, Ibu. oke. Ya, terima kasih. Mungkin koreksinya sedikit itu tadi aja ya, bukan hanya sekadar mengatakan bilangan bulat, tapi kita wakililah dengan satu bilangan baru. Dan itu harusnya bilangan bulat, karena X bilangan bulat, X1 bilangan bulat, X2 bilangan bulat, kalau dikali jadi bulat juga dong. Jadi bukan jika lagi. Harus. Oke, bagus. Terima kasih. Mudah kan? Mudah. Berarti kalau gitu yang nomor 14 juga mudah dong. Ya, makasih Mbak Chelsea. Ibu, saya mau coba yang nomor 14, boleh? Iya, boleh. Gunakan kamera. Jadi di sini pertanyaannya, A membagi B dan hanya jika A membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Pertama, misal A
X untuk suatu X elemen bilangan bulat. Kalikan kedua sisinya dengan C. Maka B dikali C sama dengan AX dikali C. Bisa dituliskan juga dengan AC dikali X. Maka AC membagi BC. Lalu ke arah sebaliknya, BC dengan C-nya tidak sama dengan 0. Lalu bagi kedua sisi dengan C. BC sama dengan AC dikali X, maka bisa ditulis B sama dengan AX, atau A membagi B. Maka terbukti bahwa AB membagi X jika dan hanya jika A membagi BC itu terbukti dua arah, Bu. Ya, oke, bagus. Ya, betul ya, seperti itu kira-kira. Siti Salwa nomor 14. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siti Salwa Az-Zahra. Ya, seperti itu ya. Jadi kita membuktikan dari sisi kiri ke kanan, yaitu untuk materi AB, jika AB maka akan ketemu AC membagi BC dengan diakali sama-sama sisi kiri sisi kanan dikali C, ya dapat. Sementara ketika sebaliknya AC membagi BC bagaimana menjadi AB, sama-sama sisi kiri dan sisi kanan dibagi C, tinggal seperti itu aja, tinggal sebaliknya. Tetapi dari dua arah sama, kita akan bisa membuktikan keduanya sama, ya, karena syarat C-nya harus tidak sama dengan 0. Terpenuhi, baru terpenuhi memang kalau yang seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akhirnya sudah mempelajari bagaimana keterbagian dari konteks yang teknis sampai sudah masuk kepada konsep pembuktian. Selanjutnya kita akan banyak nih ketemu pembuktian teorema ya. Yang paling penting tadi kita harus terikat dengan definisinya atau teorema yang ada di sekitar dari teorema yang terkait. Terus yang kedua, kita harus kreatif memikirkan apakah ini akan dibagi, dikali, atau dikali dengan sesuatu kah untuk sebagai alat bantu. Lalu juga harus juga menggunakan konsep-konsep atau teknis-teknis dari matematika lain yang paling pondasi, hukum komutatif, distributif, maupun hukum substitusi atau eliminasi kalau kita menggunakan ketemu dengan model aljabar linier ya. Terus kita juga bisa memanfaatkan konteks dua arah ya, kalau pembuktiannya itu memang dibutuhkan konteks dua arah. Hari ini kita sudah mempelajari seperti itu. Alhamdulillah satu tahapan kita sudah lewati untuk bisa memahami keterbagian dan membuktikan beberapa teorema keterbagian, karena ini akan digunakan pada fondasi untuk materi berikutnya. Dan akhirnya terima kasih, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Terima kasih Recording semua. stopped. Ya, dan jika koneksi internet sering terputus, mudah-mudahan hati kita selalu terjaga untuk tidak terputus. Oke, love you. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Love you. Terima kasih. Udah screenshot, Anita? Kalau yang ini harus dimasukin ke GCR. Atau mau screenshot ulang boleh. Sudah. Mau screenshot ulang? Oke. Iya, boleh Bu, screenshot ulang. Ayo teman-teman on cam dulu ya. Ya, Tuhan. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Lagi.
1, 2. Dah. Terima kasih. Oke, makasih semuanya.